Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fabainama al-habibu sallallahu alaihi wasallam munsitun li sama'i tilkal ashbah wa wajhuhu mutahallilun kanuris sabah id aqbalat halimatun mu'linatan bisiyah taqulu wa gharibah. Nah, itu kan tadi Nabi Muhammad kan tadi setelah dioperasi tadi dibaringkan, dibedah oleh 3 malaikat, 3 orang, kelihatannya orang, teman-temannya lari, kemudian berdiri sehat. Kemudian malaikat tadi ngomong tadi tuh loh, orang semua menunggu kamu. Kemudian datanglah Halimah sambil menangis, anakku, gimana anak saya ini, gimana ini ceritanya gitu, ketakutan. Fabainamal habib, maka ketika Nabi Muhammad SAW munsitun mendengar lisama'i tilkal asbah, mendengarkan apa? Fata morgana gitu. Tadi malaikat itu tadi asbah, yang nggak jelas, sosoknya nggak jelas. Ketika Nabi Muhammad lagi mendengarkan suaranya malaikat tadi, malaikat itu asbah, seperti asap gitu rupanya, manusia kayak asap gitu. Wajhu mutahallil, dan mukanya Nabi Muhammad mutahallilun, bersinar. Kanur sobah, kayak cahaya pagi. Nabi Muhammad wajahnya bening banget. Id akbalat, tiba-tiba sekonyong-konyong datang menghadap Halimatu Sayyidah Halimah yang nyusuin, mu'linatan, dengan apa? Histeris, bisyah dengan histeris, mu'linatan dengan terang-terang apa? Berteriak dengan histeris. Taqulu wa ghoriba, taqulu, berkata Halimah, wa ghoriba, waduh anak yang asing. Nabi Muhammad ini anak asing kan, orang Mekah jauh 80 kilo antara Mekah dengan Sa'diyah itu. Malaikat jawab, aduh anakku asing, anak yang jauh dari tempat kelahiran, dari desanya, dari Kerangkeng, jauh kan. Malaikat jawab, faqalatil malaikatu ya Muhammad ma anta bighorib. Malaikat berkata, Muhammad, tadi Halimah mengatakan, aduh anak yang jauh, anak asing, jangan khawatir Muhammad, ma anta bighorib, kamu bukanlah orang asing. Bal anta minallahi qarib, bahkan kamu itu Muhammad sangat dekat dengan Allah. Bal anta qaribun minallah, asal mulanya gitu redaksinya. Bal anta, bahkan kamu Muhammad, qaribun, dekat, minallahi, dengan Tuhan. Jangan, kamu tidak asing, kamu bukan orang asing, kamu dekat dengan Allah. Wa anta lahu safiyyu wa habib, wa anta, dan kamu Muhammad, safiyun, pilihan, wa habibun, dan kekasih, lahu, bagi Allah. Dan kamu tuh Muhammad kekasihnya Allah, pilihannya Allah. Jangan merasa minder, jangan kecil hati, jangan minder. Qalat Halimatu wa wahidah, Halimahnya ngomong lagi, panggil lagi, wa wahidah, wahai anak tunggal, anak yang satu-satunya ini. Kan dia yatim, bapaknya udah nggak ada. Apa? Wahai anak yang sebatang kara. Faqalatil malaikatu, malaikat jawab pada Nabi Muhammad saja, tapi ngomongnya sama Nabi Muhammad saja. Halimah nggak dengar. Waktu malaikat jawab, Halimah dengar nggak? Nggak dengar, hanya kepada Nabi Muhammad aja. Halimahnya ngomong, wahai anak yang sebatang kara. Malaikatnya jawab, faqalatil malaikatu ya Muhammadu ma anta biwahid. Muhammad, kamu tidak sebatang kara, kamu tidak sendirian, kamu tidak sendiri. Bal anta sahibut ta'yid, bahkan kamu adalah pemilik backing. Kamu punya backing, punya pembela. Wa anisukal hamidul majid, wa anisuka, dan yang paling dekat dengan kamu sebagai teman, anis itu teman yang dekat lah, adalah al-hamidu, Allah yang maha hamid, al-majidu, Allah yang maha al-majid, agung, al-hamid, yang maha dipuji. Muhammad, kamu tidak tunggal, kamu tidak sebatang kara, kamu mempunyai backing. Backingnya siapa? Allah al-hamidul
Paham kan? Paham kan? Siapa namanya? Namanya siapa nih? Ihya. Paham nggak? Dari mana? Dari mana? Kerangkeng. Yang ini Tegal. Ini Tegal. Di mana Tegal? Oh, ini Tegalnya. Wa ikhwanuka minal malaikati wa ahli tauhid. Muhammad, kamu tidak tunggal, tidak sebatang kara. Kamu punya backing, yaitu Allah Al-Hamidul Majid. Saudara teman-teman Muhammad, yaitu saudara-saudaramu, yaitu para malaikat dan ahli tauhid. Para malaikat semua teman kamu Muhammad. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Walaupun kelihatan yatim, bapaknya sudah meninggal, jangan khawatir Muhammad, kamu tidak sendirian. Para malaikat adalah teman-teman kamu semuanya. Qalat Halimah wa yatimah. Jadi Halimah panggil-panggil lagi, wahai anak yatim, wahai anak yang sebatang kara, wahai anak yang asing, jauh dari family. Kasihan banget anak yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim fa inna qadraka indallahi azim. Faqalatil malaikatu, maka berkata malaikat, lillahi darruka, apa artinya? Apa darruka artinya? Bahasa ta'ajjum. Lillahi darruka, betapa bagi Allah lah kebesaranmu min yatimin, dari anak yatim. Artinya begini, kamu dianggap yatim enggak? Kamu orang besar. Kamu orang mulia, kamu anak yang mulia, tidak yatim. Fa inna qadraka, sesungguhnya derajat kamu, pangkat kamu Muhammad, azimun, agung, indallah, menurut Allah. Jadi jangan kecil hati Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Falamma ra'athu Halimatu saliman minal ahwal raja'at bihi masruratan ilal atlal thumma qassat khabarahu ala ba'dil kuhan wa a'adat alaihi ma tamma min amrihi wa ma kan. Falamma ra'athu, maka ketika melihat kepada Nabi Muhammad siapa Halimah, saliman, selamat, sehat, utuh. Tadi kan habis dipegang 3 orang besar-besar memegang Muhammad, dibaringkan, dibelak-belak perutnya, kan itu. Sekarang setelah Halimah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak apa-apa, saliman ahwal, selamat dari hal-hal ahwal itu apa? Ahwal kecelakaan apa? Bahaya. Rojaat, maka kembali siapa Halimah bihi, membawa Nabi Muhammad masruratan, dengan gembira, juga kembali ilal atlal, ke rumahnya yang jelek itu, yang reot itu. Rumahnya reot, rumahnya atlal, kayak atlal itu asal maknanya reruntuhan rumah. Asal maknanya atlal itu adalah reruntuhan rumah sudah runtuh. Ini rumahnya Halimah jelek itu. Ya, gubuk kalau utuh belum atlal, ini yang sudah roboh, atlal namanya. Kalau masih gubuknya bagus, bukan atlal, ya gubuk itu aja. Gubuk itu bahasa kut. Bahasa gubuk itu kut, kaf bauta, kut. Kuwait itu namanya gubuk kecil. Negara kecil Kuwait kan, disebut Kuwait, negara gubuk kecil. Nah, kalau atlal rumahnya sudah roboh, reruntuhan rumah. Ummu Kulsum punya lagu namanya Al-At. Tsumma qassat, kemudian Halimah menceritakan khobarahu, kabarnya, beritanya Muhammad tadi, kedatangan 3 orang, dibedah dadanya, ala ba'dil, diceritakan kepada sebagai atau beberapa para dukun cerita. Jadi Halimah menceritakan hal yang terjadi pada Muhammad kepada dukun. Faqalahu kahin ya ibn Zamzam wal maqam warrukni wal baitil haram afil yaqadati ra'aita hada am fil manam. Faqalahu kahin, maka berkata kepada Nabi Muhammad al-kahinu, dukun. Jadi Nabi Muhammad dibawa ke dukun. Terus Halimah cerita, ini baru saja terjadi begini. Dukunnya tanya begini, ya ibn Zamzam, wahai anaknya Zamzam. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah.
pinggir sumur. Wahai anak Zam-Zam. Nah, kalau anak kerangkeng, wahai anak asam rungkat. Ya enggak. Jadi kerangkeng itu ada pohon dikeramatkan, isinya setan dedemit. Namanya asam rung. Jadi secara ini namanya Ibna Asam Rungkat. Anaknya asam rung. Kalau malam apa tuh? Dengaran ada wayang, malam apa? Di kerangkeng pas ada suara wayang. Apa musik wayang tuh, musik kayak anak wayang, kayak ada kayak gamelan. Malam apa tuh? Malam Jumat ya? Itu nggak ada wayang, tapi kedengaran keras. Saya juga sering mendengarkan pas kalau Jumat ke Kajiban. Itu dari asam rungkat itu suaranya. Dari asam tahu. Apalagi dulu belum ada listrik. Jadi saya sering ke kerangkeng belum ada listrik. Sekarang ada listrik, kuburan udah padam kuburan. Dulu kuburan tuh gelap itu. Wal maqami, dan anaknya maqam Ibrahim. Seperti orang mengatakan saya dari Cirebon, wahai anak Gunung Jati, gitu artinya. Kalau dari kerangkeng apa? Kalau dari Cirebon, wal rukni, dan rukun Yamani, wal baitil haram, dan baitullah Ka'bah. Wahai cung, anaknya Zam-Zam, anaknya Maqam Ibrahim, anaknya rukun Yamani, anaknya Baitul Haram, manggil Nabi Muhammad ini si dukunya ini. Afil yaqadhati ra'aita, apakah dalam terjaga melek ra'aita, kamu lihat hadza kejadian ini, ada 3 malaikat, 3 manusia besar-besar, kemudian pegang tangan kamu, menidurkan, dibelek-belek dadanya. Itu mimpi apa melek kejadian kamu? Nah, si dukunya tanya pada Muhammad, afil yaqadhati, apa dalam keadaan terjaga, ra'aita, kamu lihat Muhammad hadza kejadian ini tadi, amfil manam, apakah dalam tidur mimpi? Faqala, Nabi Muhammad jawab, faqala bal wa hurmatil malikil alam syahadtuhum kifahan la asyukku fi dzalika wala udham. Faqala, maka berkata sahabat Nabi Muhammad, bal syahadtuhum wa hurmatil maliki, demi, disumpahin demi kemuliaannya Allah yang Maha Al-Malik, Al-Malikil Alam, yang Maha Raja Alam, yang Maha Tahu. Jadi sebenarnya banyak loncat. Bal syahatuhum asalnya. Bal syahatuhum, enggak. Bahkan saya melihat betul mereka demi hurmatil Malikil Alam. Itu asal mulanya redaksi gitu. Paham enggak? Asalnya bal syahatuhum wa hurmati itu sumpah. Wa hurmatil Malikil Alam itu sumpah demi kemuliaan Allah Al-Malik Al-Alam. Bal syahatu, bahkan saya melihat mereka. Syahatuhum, saya melihat mereka. Saya menyaksikan 3 orang itu. Kifahan. Apa? Dengan jelas ya, dengan jelas. La asyuku, saya tidak ragu. Fi dalam hal itu. Wala udham, dan saya tidak sama, dan saya tidak ragu-ragu. Saya melihat 3 orang itu melek. Saya betul-betul melihat, tidak ragu, tidak samar, tidak. Faqala lahul kahinu abshir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam. Faqala, maka berkata lahu kepada Nabi Muhammad, al kahinu dukun, abshir, gembiralah Muhammad, ayyuhal ghulam, wahai anak laki-laki. Cung, ayyuhal ghulam artinya apa? Cung, le, ger, tong, apa? Nanang. Ayyuhal ghulam, nang, cung, ger, le, tong. Fa anta, gembiralah wahai nang, cung, gembiralah. Fa anta, sesungguhnya kamu adalah sahibul a'lam, yang memiliki bendera. Kamu pemimpin, nanti pegang bendera kamu ini.
Wa nubuwwatuka lil anbiya'i quflun wa khitam. Wa nubuwwatuka kenabianmu Muhammad nggih tong quflun kunci wa khitamun dan penutup lil anbiya'i bagi para nabi. Nanti kamu akan jadi nabi dan kamu adalah pemungkas dari para akhir dari para sebagaikan kamu itu kuncinya, penutupnya dari para nabi. Alaika yanzilu Jibril wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Ya alaika kepadamu yang zilu turun. Siapa Jibril? Malak Jibril. Nanti akan turun kepadamu. Wa ala bisatil qudsi, dan di atas hamparan Al-Quds, hambalnya hambal Al-Quds. Yukhatibuka, mengajak bicara kepadamu. Siapa Al-Jalil? Allah. Nanti kamu Muhammad akan, Jibril akan turun kepadamu, dan kamu nanti akan diajak bicara oleh Allah. Kamu duduk di atas hamparan namanya Al-Quds, namanya nanti kamu akan duduk di sajadah Al-Quds, dan kamu akan diajak ngomong oleh Allah yang Maha Al-Jalil, Maha. Wa man dzalladzi yahsuru ma hawaita minat tafdil wa am ba'di wasfi ma'naka yaqsuru lisanul madihil mutil. Wa man dzalladzi, dan siapa orangnya yahsuru yang yahsuru apa? Bahasa Indonesia apa? Menguasai ma hawaita minat tafdil, kemuliaan kamu, kemuliaan yang kamu miliki Muhammad. Wa an ba'di wasfi ma'naka, dan dari sebagian sifat nilai-nilaimu Muhammad, yaqsuru, tidak sanggup, lisanul madihi, mulutnya, lisannya orang yang memuji, al-mutil, yang panjang, yang memanjang. Muhammad, tidak ada orang yang sanggup memuji kamu dengan sempurna. Lisannya semua orang yang tukang muji, dah ya kesuruh, tidak cukup untuk memuji kamu. Paham enggak? Huruf hijaiyah yang 28, redaksi bahasa manapun, untuk memuji Nabi Muhammad kurang. Huruf hijaiyah 28, huruf abjad kita berapa? ABC berapa? Tidak cukup untuk menyifati kebesaran Nabi. Silahkan kamu sifati Nabi Muhammad, pasti belum sampai kepada hakikatnya. Nabi Muhammad orang mulia, Nabi Muhammad orang agung, Nabi Muhammad orang Allah, semuanya sifati agung, mulia, besar, masih belum cukup untuk menyifati kemuliaan, hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Paham gak? Yang ngomong itu siapa yang ngomong itu? Dukun. Yang ngomong siapa? Al-Fatihah.